Oke, untuk tugas 1, contoh kasusnya pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Untuk tugas 1, dari kasus tersebut buatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Oke. Untuk tahapan pertama, kita bisa mengidentifikasi atau menentukan entitas-entitas yang ada. Contohnya di sini yang pertama itu ada mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Pertama, kita buat satu entitas yaitu mahasiswa. Kita buat satu entitas mahasiswa. Yang kedua, kita buat entitas mata kuliah. Lalu yang ketiga itu ada entitas dosen. Nah, untuk tahapan kedua, kita bisa menentukan atribut dari setiap entitas yang ada. Yang pertama mahasiswa. Kita buat atribut yang pertama yang pasti itu nama. Ada nama. Lalu kita tulis NIM, nomor induk mahasiswa, dan juga prodi. Untuk atribut mata kuliah, kita bisa tambahkan nama mata kuliah, lalu ada ID mata kuliah, dan juga semester. Untuk atribut entitas ketiga, yakni nama, lalu kita bisa tambah NID dan fakultas. Untuk tahapan ketiga, kita harus menentukan relationship antara setiap entitas. Untuk yang pertama, untuk menentukan entitas relationship dari entitas mahasiswa dan mata kuliah. Sini ada catatan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Agar bisa menentukan relationship tersebut, kita memerlukan 1 entitas tambahan. Sebut apa ya, registrasi aja. Regis MK. Registrasi mata kuliah. Untuk registrasi mata kuliah, kita butuh nomor induk mahasiswa, lalu ID mata kuliah, dan juga tambahan ID regis, mungkin ID registrasi, regis. ID regis. Oh iya, kita rapikan dulu.
Kita rapikan dulu. Oh, ini juga. Oke. Jadi untuk menentukan relationship dari mahasiswa dengan mata kuliah itu, di mana satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Caranya dengan menambahkan satu entitas baru, yaitu registrasi mata kuliah. Kenapa? Karena untuk setiap mahasiswa dapat melakukan registrasi. Setiap mahasiswa dapat melakukan registrasi, di mana untuk tahap yang keempat yaitu menentukan derajat atau kardinalitas, yang dimana mahasiswa itu dimana satu mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah atau one to many, dan juga dimana banyak mata kuliah dapat diregistrasi oleh banyak mahasiswa, yang berarti nilai many to many, di mana banyak mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Lalu ini tuh terhubung di registrasi mata kuliah, di mana mahasiswa harus meregistrasi dahulu mata kuliah yang akan diambil, lalu mata kuliah yang akan diambil akan diberikan ke mahasiswa dengan ID registrasi yang sudah didaftar ke mahasiswa. Jadi dari registrasi mata kuliah, mahasiswa meregistrasikan dari registrasi ini. Di sini itu ada nomor induk mahasiswa, ID mata kuliah, dan registrasi, yang berarti ini satu ke satu one to one antara registrasi mata kuliah dengan mahasiswa. Dan sama juga untuk mata kuliah dengan registrasi mata kuliah itu one to one, jadi ditujukan langsung satu. Lalu untuk relationship dari dosen dengan mata kuliah itu di mana relationshipnya itu mengajar, di mana satu dosen bisa mengajar minimal satu, yang berarti bisa lebih dari satu mata kuliah. Dan setiap mata kuliah banyak mata kuliah dapat diajarkan, banyak dosen yang bisa mengajarkan mata kuliah. Seperti itu. Jadi untuk menentukan relationship dari mahasiswa, mata kuliah, dan dosen itu, yang pertama, untuk mendapatkan relationship mahasiswa dengan mata kuliah, kita harus menambahkan satu entitas yang baru, yaitu registrasi mata kuliah. Kenapa? Agar mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah
dengan cara mendaftarkan diri untuk mengambil mata kuliah dan agar tersusun setiap pengambilan mata kuliah ke mahasiswa dengan adanya ID registrasi. Dan juga untuk dosen mata kuliah, satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, yang berarti one to many relationship-nya. Sekian dari saya.